Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-574. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dengan dada yang berdebar-debar, Kiai Gringsing menerima kampil kecil itu dari tangan Ki Lurah Branjangan. Sebuah kampil dari kain berwarna putih, meskipun agaknya sudah cukup tua, sehingga menjadi kekuning-kuningan. Pada saat Kiai Gringsing menerima kampil itu, sudah terasa di tangannya sebuah benda yang pipih di dalamnya. Sebuah benda yang membuat jantungnya semakin cepat berdetak. Ternyata kedua pusaka itu benar-benar telah mengundang kesulitan bagi Mataram, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Namun kedua benda itu memang dapat memberikan pengaruh bagi mereka yang memilikinya. Kanjeng Kiai Pleret adalah pusaka yang tidak ada duanya. Sentuhan ujung tombak itu dan goresan setebal rambut terbagi 7 telah dapat melepaskan nyawa orang yang paling sakti sekalipun. Bahkan yang memiliki ilmu kebal rangkap 5, ilmu lembu sekilan, ilmu tameng wojo, dan segala macam ilmu keteguhan jasmaniah yang lain yang terpancar dari tenaga cadangan di dalam diri seseorang. Sedangkan Kanjeng Kiai Mendung adalah perlambang kekuasaan yang dilimpahkan oleh Kanjeng Sultan Pajang bagi putra angkatnya. Seolah-olah memang demikianlah yang dikehendakinya, bahwa Pajang akan mengalirkan kekuasaannya ke Mataram. Dan kini kedua pusaka itu telah hilang. Tanpa disadarinya, dengan dada yang berdebar-debar, Kiai Gringsing mencoba untuk mengetahui isi kampil kecil itu dengan jari-jarinya. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdentangan. Rasa-rasanya benda di dalam kampil itu akan sangat mengejutkannya. Tetapi Kiai Gringsing tidak dapat menduga apakah yang akan ditemukannya di dalam kampil itu. Sehingga karena itu, ia pun kemudian dengan tangan yang gemetar membuka ikatannya perlahan-lahan. Bukan saja Kiai Gringsing yang menjadi tegang, tetapi mereka yang menunggu tangan Kiai Gringsing mengambil benda yang berada di dalam kampil itu pun menjadi tegang pula. Ki Sumangkar, Ki Waskita, Agung Sedayu, Suwandaru, Ki Demang Sangkal Putung seolah-olah tidak sabar lagi menunggu apa yang akan dilihatnya. Ki Lurah Branjangan dan beberapa orang pengawal terpercaya dari Mataram yang merupakan orang-orang tertentu yang boleh mengetahui rahasia hilangnya kedua pusaka itu menjadi tegang pula, meskipun mereka sudah melihat benda yang berada di dalam kampil itu. Sesaat kemudian maka Kiai Gringsing pun menarik benda yang berada di dalam kampil itu. Sebuah benda yang pipih kehitam-hitaman, yang ternyata adalah kepingan perak hitam yang dipahat dengan sebuah lukisan. Sejenak Kiai Gringsing mengamat-amati lukisan itu. Semakin lama nampak ia menjadi semakin tegang dan gelisah
Keningnya yang memang sudah berkerut-merut menjadi semakin berkerut lagi. Pendopo itu bagaikan dicekam oleh kesenyapan yang tegang. Tidak seorang pun yang bergerak apalagi berdesah. Bahkan mereka seolah-olah menahan napas masing-masing. Dengan tanpa berkedip, mereka memandang benda yang dipegang oleh Kiai Gringsing itu. Meskipun tidak terucapkan, namun seolah-olah setiap sorot mata yang menatap benda itu memancarkan pertanyaan yang menyesak di dalam hati. Benda yang rasa-rasanya mempunyai arti yang besar bagi hilangnya kedua pusaka itu dari Mataram. Tiba-tiba dalam keheningan yang menyesak itu, terdengar suara Kiai Gringsing. Benda ini mempunyai arti tersendiri. Tetapi apakah benda ini terjatuh selagi pemiliknya bertempur melawan Ki Juru Martani, atau dengan sengaja dijatuhkannya untuk memberikan tekanan atas tindakannya mengambil kedua pusaka itu? Kiai, berkata Ki Lurah Beranjangan, di dalam kampil itu masih ada secapik kain yang bertuliskan beberapa kata yang tentu akan sangat menarik. Kiai Gringsing rasa-rasanya tidak sabar lagi. Dengan tergesa-gesa, tangannya meraih sesobek kain yang memang terdapat di dalam kampil itu. Mereka yang menyaksikan sesobek kain itu pun sekali lagi terperanjat. Kain itu ditulisi dengan huruf-huruf berwarna merah. Darah, desis Ki Sumangkar. Iya, agaknya kain ini ditulisi dengan darah, sahut Kiai Gringsing. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Ki Juru juga berkata demikian. Cobalah membaca, Kiai. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, memang ada kesengajaan. Benda itu dengan sengaja dijatuhkannya. Apakah bunyi surat berwarna darah itu, Kiai? Bertanya Ki Demang. Kiai Gringsing mengamat-amati sesobek kain itu, kemudian membacanya. Kamilah yang berhak atas pusaka-pusaka itu, karena hanya kamilah yang berhak mewarisi kejayaan tahta Majapahit. Kiai, desis Ki Waskita. Kiai Gringsing menarik nafas. Katanya, agaknya pertanda ini adalah pertanda dari sebuah perguruan yang semula tidak pernah berkembang. Tetapi pimpinan dari perguruan itu langsung merupakan keturunan dari Majapahit. Kiai, Ki Waskita bergeser. Yang dikenal oleh Ki Juru Martani, keturunan langsung dari Majapahit adalah Kiai Gringsing. Kiai Gringsing memandang Ki Waskita dengan tegang. Ia mengerti maksud Ki Waskita, sehingga karena itu, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, tetapi Ki Juru tentu tidak akan dengan tergesa-gesa menyangka bahwa akulah yang telah datang mengambil pusaka-pusaka itu. Ki Lurah Beranjangan nampak menjadi semakin gelisah. Kemudian katanya, memang tidak, Kiai. Meskipun semula Ki Juru terganggu juga untuk menyebut nama Kiai Gringsing. Tetapi benda itu memberikan petunjuk kepada Ki Juru bahwa bukan perguruan Empu Windu Jatilah yang telah mengambil pusaka-pusaka itu. Kiai Gringsing terkejut. Katanya, apakah kau mengetahui beberapa hal tentang Empu Windu Jati? Dalam keadaan yang tegang, Ki Juru Martani mengucapkannya.
Seperti juga baru saja diucapkan oleh Ki Waskita tanpa sadar bahwa Kiai Gringsing adalah keturunan langsung dari Majapahit. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia memandang kedua muridnya yang terheran-heran. Tetapi Kiai Gringsing masih sempat berkata, "Hampir setiap orang dapat menyebut dirinya keturunan Majapahit. Aku pun dapat menganggap diriku demikian. Tetapi jarak antara Majapahit dan aku sudah terlampau jauh." "Kiai," berkata Ki Lurah Branjangan, "pengawal-pengawalku adalah orang-orang yang terpercaya dan terikat sumpah akan kesetiaannya. Mereka tidak akan berbuat sesuatu di luar kehendak kami bersama." Kiai Gringsing tidak menyahut, tetapi ia pun kemudian berkata, "Lihatlah Ki Lurah Branjangan, benda perak hitam ini menunjukkan ciri-ciri khusus. Lihatlah bentuk perisai yang aneh itu, bulat tetapi bergerigi. Kemudian di tengah-tengahnya terdapat perlambang yang aneh pula. Bukan binatang yang garang dan mempunyai lambang kekuatan, tetapi seekor kelelawar, perlambang dari salah satu bentuk kehidupan malam yang hitam." Ki Lurah Branjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali-sekali ia memandang wajah Kiai Gringsing dan kawan-kawannya yang masih saja diliputi oleh ketegangan. Terlebih-lebih Ki Waskita yang bukan saja karena benda dan surat yang masih dipegang oleh Kiai Gringsing, tetapi juga keterlanjurannya menyebut hubungan antara Kiai Gringsing dengan Majapahit. Tetapi pada suatu saat, kedua muridnya itu pun harus mengetahuinya pula. Apalagi peristiwa hilangnya kedua pusaka itu akan memaksa Kiai Gringsing berbuat sesuatu atas nama perguruan Empu Windujati, meskipun dalam lingkungan yang sangat terbatas. Tetapi karena seseorang telah menyebut dirinya keturunan Majapahit, yang merasa berhak atas warisan tahta dan kejayaan Majapahit, maka pada suatu saat, tidak ada jalan lain bagi Kiai Gringsing untuk menyebut dirinya keturunan Majapahit pula dalam menghadapi orang yang mempunyai perlambang yang aneh itu. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun kemudian berkata, "Ki Lurah Branjangan, menurut pengamatanku, bahwa orang-orang yang mempergunakan ciri binatang dalam kehidupan kelam itu memang mungkin keturunan Majapahit. Tetapi aku masih harus mencari hubungan dengan nama-nama yang masih aku kenal. Seperti yang kita ketahui, orang yang menyebut dirinya keturunan Majapahit terlampau banyak. Bahkan siapapun dapat menyebut dirinya keturunan Raja-Raja Majapahit, karena terlampau sulit untuk membuktikannya apakah pengakuannya itu benar atau tidak. Tetapi yang meninggalkan benda ini?" bertanya Ki Lurah Branjangan. "Menurut dugaanku, orang yang meninggalkan benda ini benar-benar orang yang merasa dirinya berhak mewarisi kerajaan Majapahit. Apakah ada tanda yang Kiai kenal?" "Aku masih harus menyelidikinya, tetapi rasa-rasanya aku mendapat firasat bahwa masih ada keturunan yang sebenarnya yang merindukan kejayaan Majapahit, tetapi bukan kejayaan Majapahit sebagai suatu negeri, namun yang diimpikannya adalah semata-mata Kamukten yang akan didapatkannya apabila benar-benar wahyu keraton dapat dimilikinya dengan menyimpan pusaka-pusaka yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tegaknya sebuah kerajaan." Ki Lurah Branjangan mengangguk-angguk, lalu katanya, "Kiai, sebaiknya Kiai bertemu dengan Ki Juru Martani.
Mungkin Kiai dan Ki Juru akan dapat memecahkan teka-teki yang terdapat pada benda yang aneh dan menyimpan rahasia itu. Baiklah Ki Lurah, besok atau lusa aku tentu akan singgah di Mataram. Jangan terlampau lama Kiai, pusaka itu tentu akan sudah menjadi terlampau jauh, sehingga kemungkinan untuk segera diketemukan menjadi semakin kecil. Tentu segera, jawab Kiai Gringsing. Sebenarnya lah bahwa aku pun berkepentingan dengan diketemukannya pusaka-pusaka itu. Bukan karena kepentingan pribadi, tetapi jika pusaka-pusaka itu masih berada di tangan orang-orang yang merasa dapat mewarisi kedudukan tahta Majapahit dengan mengumpulkan pusaka-pusaka serupa itu, maka ketentraman tidak akan dapat terwujud. Orang-orang itu tentu akan berusaha untuk mendapatkan pusaka-pusaka yang lain dan yang lain lagi, sehingga keributan akan terjadi di mana-mana. Terima kasih Kiai. Mudah-mudahan Kiai akan segera berada di Mataram. Lalu, bagaimana dengan benda ini? Jika tidak berkeberatan, apakah benda ini dapat aku pinjam sejenak? Pada saat aku singgah di Mataram, benda ini akan aku kembalikan kepada Ki Juru Martani. Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya. Beberapa saat ia menimbang-nimbang. Tetapi agaknya Ki Juru Martani tidak akan marah karena benda itu berada di tangan orang yang dapat dipercaya. Tentu orang yang mengambil pusaka-pusaka itu tidak ada hubungannya dengan Kiai Gringsing. Ciri Kiai Gringsing berbeda sekali dengan ciri yang terpahat pada benda pipih dari perak hitam itu, berkata Ki Lurah Beranjangan di dalam hatinya. Dengan demikian maka akhirnya ia mengangguk sambil berkata, "Aku percayakan benda itu kepada Kiai, dan tentu Kiai akan membawanya dan mengembalikannya kepada Ki Juru dalam waktu yang singkat. Apalagi agaknya Ki Juru ingin segera berbicara dengan Kiai dalam persoalan ini." Kiai Gringsing mengangguk. Jawabnya, "Aku mengerti dan aku benar-benar akan segera datang." Jika demikian, maka agaknya keperluanku untuk datang ke Sangkal Putung sudah selesai. Karena itu, maka kami akan segera mohon diri. Ah, potong Ki Demang. Demikian tergesa-gesa. Mataram baru dalam keadaan yang gawat. Tetapi nanti dulu, bagaimanapun juga aku belum dapat melepaskan Ki Lurah dan para pengawal meninggalkan pendopo ini. Karena jika demikian, maka perempuan-perempuan yang sedang dengan tergesa-gesa menyiapkan hidangan makan akan menjadi sangat kecewa. Sebentar lagi, dan kita akan makan bersama-sama. Ki Lurah Beranjangan tidak dapat memaksa, karena dengan demikian Ki Demang akan benar-benar menjadi kecewa. Karena itu, maka mereka pun terpaksa menunggu sejenak. Sementara itu, Ki Lurah Beranjangan masih sempat berkata bahwa semuanya yang terjadi tetap merupakan rahasia bagi rakyat Mataram. Selain orang-orang yang sangat terbatas, tidak ada yang mengetahui bahwa kedua pusaka itu hilang. Rakyat Mataram sama sekali tidak akan pernah membicarakan kedua pusaka itu, karena mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Baiklah, jawab Kiai Gringsing. Kami pun akan membatasi diri. Tidak akan ada orang lain yang mengetahui bahwa pusaka-pusaka itu telah hilang. Dan tidak ada orang lain yang akan mengatakan bahwa langsung atau tidak langsung Kiai Gringsing mempunyai hubungan dengan darah keturunan Majapahit.
Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum. Baik Kiai, kami akan memegang semua rahasia itu sebaik-baiknya. Jika rahasia itu terlontar dari antara kita dan didengar oleh banyak orang, maka kegelisahan akan segera timbul dan mengganggu perkembangan Mataram selanjutnya. Kita akan berbuat sebaik-baiknya. Kami di sini pun akan dapat berbuat dengan sikap dewasa. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Ia memang percaya sepenuhnya kepada orang yang kini berada di Kadembangan Sangkal Putung itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang matang di dalam sikap dan perbuatan. Bahkan Ki Demang Sangkal Putung pun tentu akan berbuat serupa pula. Demikianlah, maka mereka pun segera mengakhiri pembicaraan yang mereka anggap rahasia itu. Karena itu, maka para bebahu dan orang-orang lain yang berada di luar pendopo segera dipersilahkannya naik lagi. Ketika kemudian hidangan mulai mengalir dari dapur. Sejenak kemudian maka mulailah Ki Demang menjamu tamu-tamunya. Beberapa orang bebahu tidak ikut makan bersama karena mereka baru saja makan di rumah masing-masing. Meskipun demikian, mereka ikut pula di pendopo, melingkari hidangan yang masih panas. Sambil menyuapi mulut masing-masing, mereka yang berada di pendopo Kadembangan Sangkal Putung itu pun berbicara tentang berbagai macam persoalan. Tetapi sebagian besar pembicaraan mereka berkisar kepada saat-saat mendekati perkawinan Swandaru. Namun Swandaru sendiri tidak terlampau banyak ikut campur dalam pembicaraan itu. Hanya sekali-sekali saja ia tertawa dan menyahut menurut tanggapannya yang kadang-kadang memang dapat menumbuhkan gelak tertawa. Tetapi sebenarnya Swandaru sendiri sedang diganggu oleh persoalan yang dihadapi oleh Mataram. Ditambah lagi persoalan yang samar-samar tentang gurunya. Apakah hubungannya pusaka-pusaka yang hilang itu dengan keturunan darah Majapahit? Dan apakah hubungannya guruku dengan darah Majapahit itu pula? Bertanya Swandaru di dalam hatinya. Namun demikian, ia harus menyimpan pertanyaan itu di dalam hati, karena yang selalu terdengar di antara mereka justru persoalan Swandaru itu sendiri. Kecuali Swandaru, Agung Sedayu pun selalu diganggu oleh pertanyaan yang serupa. Namun ia berusaha menyisihkan persoalan itu untuk beberapa saat, karena ia tidak akan dapat merenunginya dengan sebaik-baiknya di dalam pertemuan itu. Justru karena mereka yang ada di pendopo itu dengan sengaja berusaha untuk mengesampingkannya pula. Setelah mereka selesai dengan jamuan makan dan setelah beristirahat sejenak, Ki Lurah Beranjangan tidak dapat ditahan lebih lama lagi. Ia pun segera mohon diri kepada Ki Demang Sangkal Putung sambil berkata, "Ki Demang, lain kali kami akan datang lagi. Bukankah Ki Demang akan segera menyelenggarakan perhelatan perkawinan Anggir Swandaru dan yang akan segera disusul pula dengan adiknya? Ki Demang, agaknya beruntung pula Anggir Agung Sedayu, karena ternyata Sekar Mirah pandai pula memasak. Aku kira hidangan yang baru saja kita nikmati adalah hasil tangan Sekar Mirah." Ki Demang hanya tersenyum saja. Agung Sedayu bahkan menundukkan kepalanya dengan wajah yang kemerah-merahan. Demikianlah,
Maka Ki Lurah Branjangan bersama para pengawalnya pun segera bergeser dari tempatnya. Mereka benar-benar akan meninggalkan Sangkal Putung untuk segera kembali ke Mataram. Ki Demang Sangkal Putung tidak dapat menahan mereka lagi. Ia mengerti persoalan yang sedang dihadapi oleh Mataram adalah persoalan yang memang gawat. Karena itu, maka dilepaskannya tamunya meninggalkan kademangannya. Setelah sekali lagi minta diri, maka Ki Lurah Branjangan pun segera menuntun kudanya ke regol halaman. Ia masih sempat minta diri pula kepada Sekar Mirah yang ikut mengantar tamu-tamunya sampai ke pintu halaman. "Aku menunggu undangan yang akan diberikan oleh Ki Demang," berkata Ki Lurah Branjangan kepada Sekar Mirah. "Setelah kakakmu, tentu segera kau akan menyusul." Desah Sekar Mirah, tetapi ia tidak melanjutkannya. Ki Lurah Branjangan adalah seorang yang belum terlampau dikenalnya. Meskipun ia mengerti bahwa Ki Lurah Branjangan itu adalah salah seorang pemimpin dari Mataram yang sedang tumbuh dan berkembang. Sepeninggal tamu-tamunya dari Mataram dan setelah orang-orang lain meninggalkan pendopo, maka mulailah Kiai Gringsing, Ki Waskita, Ki Sumangkar, dan Ki Demang Sangkal Putung berbincang tentang hilangnya pusaka-pusaka yang dirahasiakan itu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Banyak orang yang merasa dirinya keturunan Majapahit. Seperti yang Ki Waskita ketahui, saat Majapahit pecah, banyaklah para penghuni istana yang berpencaran mengungsi. Bahkan sebelum itu pun, sudah banyak keturunan Majapahit yang bertebaran. Karena sudah barang tentu tidak semuanya akan selalu berada dalam lingkungan yang sama. Dan mereka, serta keturunan mereka pun, berhak menyebut diri mereka keturunan langsung dari Majapahit." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Haryo Penangsang pun dapat menyebut dirinya keturunan Majapahit. Karena itulah, maka ia merasa dirinya lebih dekat dengan tahta Demak daripada Mas Karepet, anak dari Pengging itu." "Iya," sahut Kiai Gringsing. "Mas Karepet hanyalah seorang menantu dari Sultan Trenggono. Tetapi Haryo Penangsang adalah putra dari Pangeran Sekar Sedolepen. Apakah sekarang akan tumbuh lagi orang-orang yang merasa dirinya berhak atas tahta dan berbuat seperti Haryo Penangsang itu?" bertanya Kiai Gringsing. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat menjawab, justru karena ia merasa salah seorang yang pernah berada di dalam lingkungan Haryo Penangsang. Ia adalah adik seperguruan Patih Jipang yang pernah dianggap mempunyai nyawa rangkap. "Korban telah cukup banyak," berkata Ki Sumangkar kemudian. "Memang tidak seharusnya terjadi lagi pertentangan yang apalagi melahirkan peperangan seperti yang pernah terjadi antara Jipang dan Pajang." "Bukan hanya Jipang dan Pajang," desis Kiai Gringsing. "Iya, kematian yang disebar oleh Haryo Penangsang mencekam daerah yang sangat luas. Prawoto, Kalinyamat dan Pajang. Memang seperti yang aku katakan, sudah cukup banyak. Karena itu, bukanlah berita yang menggembirakan jika masih ada orang yang beralaskan keturunan darah Majapahit, kemudian dengan sengaja menumbuhkan pertentangan." Kiai Gringsing tidak menyahut.
Tetapi nampak betapa pahitnya kenyataan yang harus dihadapinya. Benda yang masih ada di tangannya itu ditimbangnya. Kemudian setelah diamat-amatinya beberapa saat, dimasukkannya kembali ke dalam kampil kecil dan disimpannya di dalam kantung ikat pinggangnya yang lebar. Namun setiap kali dengan kerut-merut di kening, benda itu diambilnya, diamat-amati sejenak, dan disimpannya lagi. Yai, berkata Ki Waskita kemudian, persoalan yang dihadapi oleh Mataram kali ini adalah persoalan yang gawat sekali. Beberapa kali ada usaha untuk membenturkan Mataram dengan Pajang, tetapi usaha itu tidak pernah berhasil. Kini ternyata ada tindakan lain yang dilakukan, langsung memasuki rumah Raden Sutawijaya. Bukankah cara yang ditempuhnya semakin mendekati kekerasan langsung terhadap Mataram? Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, mereka tentu mengharap hilangnya kedua pusaka itu setidak-tidaknya akan mematahkan gairah perjuangan Raden Sutawijaya. Seandainya kedua pusaka itu tidak cukup mempunyai pengaruh yang menentukan dalam memperebutkan wahyu keraton, maka jika benar Raden Sutawijaya menjadi kehilangan cita-citanya, maka selangkah mereka telah maju sebelum mereka akan mengambil pusaka-pusaka yang lain yang mereka anggap akan dapat menentukan kedudukan mereka dari Istana Pajang, tanpa lagi perlu menghiraukan Mataram, karena Mataram telah menjadi buram dan akhirnya akan padam dengan sendirinya. Yang mendengar pendapat itu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala. Gambaran-gambaran yang buram memang telah mencekam hati. Namun mereka adalah orang-orang tua yang cukup dewasa menilai keadaan dengan bijaksana dan berhati-hati. Namun dalam pada itu, Ki Demang Sangkalputung selain menjadi ikut berprihatin atas hilangnya kedua pusaka dari Mataram itu, ia pun dibebani pula oleh perasaan gelisah bahwa perkawinan anaknya akan terganggu. Meskipun demikian, untuk menjaga perasaan tamu-tamunya, Ki Demang sama sekali tidak mengatakannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.